PSSI secara resmi memecat Sintayong sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News Dipecat CNN setelah kurang Indonesia. lebih Ketua 5 Umum tahun PSSI menukangi Erick timnas Thohir sepak bola memecat pelatih Indonesia. timnas Indonesia Keputusan Sintayong. berakhirnya kerjasama Erick memastikan PSSI dengan keputusan ini Indonesia berdasarkan keputusan PSSI bersama, bukan resmi karena menghentikan sentimen kerjasama dengan pelatih Erick timnas mengucapkan terima Indonesia kasih atas kerja Sintayong. keras Sintayong Hal itu untuk prestasi diungkap oleh timnas Ketua Indonesia Umum selama ini. PSSI Dia Erick mengaku telah Thohir dalam memiliki hubungan konferensi baik dengan pers sang terkait pelatih. rencana. Halo kawan, kita jumpa di Standpoint Podcast. Nah, ini adalah episode pertama dari Standpoint Podcast. Podcast ini nanti akan bicara banyak hal yang up to date terkait isu-isu di nasional ataupun isu-isu di Semarang mungkin ya, dari asal podcast ini gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mas Harjo dan Mas TL, kepanjangannya Mas Triyono Lukmantoro. Nah, apa kabar Mas TL, Mas Harjo? Baik, Min. Baik. Alhamdulillah sehat ya Mas. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Nah, gimana nih Mas kabarnya? Indonesia lagi rame nih Mas, gitu soal Sintayong gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Mas TL dan Mas Harjo gitu sebagai orang yang gemar main bola gitu, komentarnya apa nih Mas gitu terkait ini nih Sintayong nih? Iya, kalau apa namanya, kabar pemecatan Sintayong itu mengagetkan juga ya. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, Tiba-tiba Mas ya. ada keputusan dari PSSI untuk apa namanya menghentikan ya kerjasama dengan Sintayong ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang apa mengagetkan ya bagi publik ya, meskipun mungkin apa namanya sebelumnya itu sudah ada ya kabar yang rasanya mengarah pada upaya untuk mengakhiri kerjasama PSSI dengan Sintayong. Iya. Gitu. Kayak PHP nggak sih Mas Harjo, Mas TL, orang kemarin itu udah bakal diperpanjang katanya kan 2025 ya, 2024 harusnya habisnya Mas ya, kalau nggak salah. Kalau nggak saya dengar 2024 habis. Terus kok tiba-tiba dipecat? Ini apa pertimbangannya? Itu betul udah foto bareng waktu itu sama Pak Erick Thohir akan melanjutkan mimpi timnas Indonesia untuk Piala Dunia gitu Mas. Setahu saya sudah diperpanjang ya kontraknya sampai iya kan, Mas? 2027 harusnya. Iya, benar-benar. 2027. Nah, ini yang saya kira menarik ya, di balik itu ada apa begitu ya. Nah, itu tuh. Ada pergolakan apa ini Mas? Dugaan-dugaan kemarin cukup liar Mas. Katanya ada mafia, ada apa. Sampai Pak Erick akhirnya kemarin sempat konversi pers ulang gitu. Ini adalah untuk kepentingan Indonesia. Kata Pak Erick, saya bukan orang yang mudah ditekan-tekan katanya gitu. Nah, gimana itu menurut Mas TL tuh? Ya karena memang dengan apa mendadak seperti ini orang jadi bertanya-tanya. Iya, benar. Dan ketika orang jadi bertanya-tanya tidak sekedar mendapatkan jawaban, muncullah spekulasi. Dari spekulasi itulah, spekulasi itu kan mungkin ini ya, mungkin itulah dan sebagainya, sehingga banyak narasumber, entah itu pengamat sepak bola, entah itu podcaster yang katakan saja memang mengemari bola dan sebagainya, termasuk media-media besar itu kan juga memunculkan spekulasi juga Amin ya. Jadi menurut saya dari spekulasi itulah muncul rumor. Rumor itu adalah apa berita yang tidak tahu dari mana asal usulnya dan mau kemana, tapi sedang menjadi perbincangan publik ya. Dan akhirnya menjurus ke arah hoax itu kan. Iya, benar. Jangan-jangan nih gara-gara mafia. Iya, benar. Judi. Jangan-jangan karena ini itu dan sebagainya. Tapi itulah berarti apa? Sepak bola kita itu memang sangat diminati, sangat mendapatkan banyak perhatian. Iya. Hanya sayangnya kita itu nggak beranjak dari apa ya prestasi yang lebih baik, dan itu sudah dijanjikan Sintayong setidak-tidaknya di level Asia bisa menunjukkan ya prestasi kita bisa masuk apa final Piala Asia misalnya dan sebagainya, menjadi peserta Piala Asia. Nah itu yang terjadi, dan kemudian kalau tadi Amin bilang PHP, iya kan Mas? Ya mungkin kita juga harus melihat ya, kalau kita kan latar belakang kita kan komunikasi ya. Mungkin kegagalan Sintayong dalam berkomunikasi dengan para pemain, dugaan saya kan kalau berulang-ulang pihak PSSI kan bilang bahwa ini ada unsur yang harus diperhatikan pelatih, pemain dan program. Nah, program itu kan naturalisasi salah satunya adalah program, dan itu
orang kan kemudian sekarang kan nggak peduli program itu berhasil atau tidak, yang penting Indonesia bisa masuk Piala Dunia, misalnya seperti itu. Apakah nggak peduli pemainnya itu adalah naturalisasi atau apapun istilahnya, yang penting kita bisa masuk Piala Dunia. Cuma kan publik jadi bertanya kayak gini, Mas, kalau yang masalahnya itu adalah komunikasi gitu ya, apakah emang Sintayong itu jelek ke semua pemain gitu komunikasinya, atau sebenarnya hanya ke beberapa pemain yang kemudian dia mungkin punya power untuk ke federasi atau apa, itu Sintayong nggak oke kayaknya tuh. Padahal hanya karena satu pemain, jadi hanya dipecat gitu. Padahal ke semua pemain oke-oke aja. Soalnya kalau kita lihat kemarin juga banyak yang mendoakan Sintayong, Mas. Banyak yang update status pemain-pemain timnas gitu. Nah itu akhirnya gimana tuh? Komunikasi yang seperti apa sebenarnya yang kemudian jelek gitu menurut PSSI? Itu kan kasusnya seperti hubungan yang tidak baik antara Elkan Bagot ya. Elkan Bagot, kan satu pemain aja gitu. Elkan Bagot dengan Sintayong kan, yang apa namanya interaksi atau jalinan komunikasinya itu tidak bagus ya, yang terus kemudian bisa jadi itu terus digeneralisasi bahwa relasi Sintayong dengan pemain yang lain itu tidak tidak berjalan dengan baik ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya komunikasi itu kan sesuatu yang bisa diperbaiki, dan dalam pengertian bahwa komunikasi itu ya sesuatu yang terus berjalan begitu kan, yang saya kira di dalam setiap interaksi itu setiap orang ya siapapun itu bisa mencoba untuk memperbaiki bagaimana supaya jalinan interaksinya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Terus kan sesuatu yang ini ongoing proses gitu kan, kalau kita ngomong komunikasi itu. Iya. Padahal kan sudah ada penerjemah juga, Mas ya. Nah, kalau masalahnya komunikasi kan kabar-kabar burung yang berhembus ini kan pelatihnya juga dari asing lagi gitu, Mas, dari Belanda gitu. Tapi Nah, kalau apakah Sintayong, saya merasa bahwa setidaknya dia harus belajar bahasa Indonesia ya, karena dia sudah 4-5 tahun. Jangan-jangan memang dia nggak mau gitu, atau nggak mampu. Betul bahwa itu ada penerjemah ya, Amin. Tapi itu kan kalau kita ngomong pemain Indonesia, dan kita sebagai, sekali lagi ini pandangan saya sebagai orang awam kan bangga juga ya, ternyata dia bisa ngomong dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, dan kita merasa bahwa berarti Sintayong tidak hanya pandai atau meracik dalam taktik sepak bola, tapi juga dia mau masuk, mau terlibat ya, mau menyelam dalam kultur Indonesia gitu loh. Bahwa dia punya satu kata, dua kata mungkin, dia ternyata tahu juga ya istilah-istilah ini. Ayo bubar, misalnya kayak gitu aja orang sudah menjadi sorotan. Notice ya, kayak Barack Obama ngomong sate gitu. Bakso, gitu aja orang sudah, wah gitu loh. Udah merasa. Sintayong udah beberapa tahun, betul bahwa di masa Sintayong juga ada peristiwa COVID, dan itu membuat kan ada hambatan di situ. Ada hambatan juga. Tapi ketika dia ada banyak pemain naturalisasi dengan background ya mungkin berbagai bahasa juga, katakanlah bahasa Inggris lah, orang juga akan semakin mengakui kehebatan Sintayong gitu. Seperti itu. Sebenarnya yang menarik juga soal ini, Mas, ya Sintayong dengan prestasinya itu kan membuat supporter Indonesia itu jatuh cinta dengan beliau gitu. Makanya kemarin sampai ada narasi kita itu dukung Sintayong apa dukung timnas Indonesia. Tapi masalahnya ya memang Sintayong berprestasi gitu, Mas. Nah, itu pada akhirnya ngebuat supporter ini agak terpecah jadinya gitu. Nah, apakah ini nanti akan berdampak, Mas, itu? Indonesia kan mau menghadapi kualifikasi Piala Dunia gitu. Kemarin aja udah banyak yang tanya, kapan nih apa kita jual aja tiket lawan Australia, atau kita jual aja nanti nggak usah nonton lagi timnas gitu. Itu udah mulai ada loh, Mas. Nah, nanti PSSI akan gimana tuh untuk menghadapinya gitu kalau itu terus berkembang gitu? Kalau ukurannya prestasi itu kuantitatif, saya kira enggak ya. Sintayong itu kan belum mendapatkan trofi ya.
Iya, kalau, trofi. kalau ukurannya tapi lolos Piala Asia itu bahwa, luar biasa loh. Iya. Tapi yang sekarang kan yang menjadi ukuran itu kan sebenarnya yang kuantitatif itu harus ada pialanya. Katakanlah misalnya Pep Guardiola dengan Manchester City kan. Terus Alex Ferguson dengan Manchester United dan sebagainya. Dulu Arsene Wenger itu juga dianggap tidak berprestasi ketika menangani Arsenal kan, karena padahal bagus-bagus pemain mudanya waktu itu, Mas. Raihan kuantitatifnya itu nggak ada, tidak terlihat. Gitu. Iya, kan laris pemainnya Mas Arsenal waktu itu. Iya, betul. Ya, tapi sekali lagi kan yang sekarang ini selama ini ya yang menjadi ukuran itu kan sesuatu yang tampak gitu toh. Kalau kualitatif ya mungkin bahwa Sinteyong itu bisa meloloskan timnas ke Piala Asia dan sebagainya, iya gitu kan. Tapi kalau dari sisi trofi kan belum ya. Kalau tidak salah di tahun berapa itu SEA Games 2020 atau enggak salah itu kan medali perunggu ya. Di SEA Games. Kita juara 1 kayaknya belum pernah, Mas. Belum pernah. Gitu. Ya. Kalau Indra Safri ya kan. Pernah bisa mendapatkan trofi di tingkat Asia Tenggara atau baik di AFF maupun di SEA Games kan, kalau saya tidak salah seperti itu. Tapi tadi Mas, eskalasi supporter nih Mas, menurut Mas Tel sama Mas Harjo akan nggak nanti mengurangi dukungan supporter ke timnas, Mas, di sisa-sisa? Saya kira kalau supporter Indonesia itu kan sebenarnya setia pada timnas ya. Kalau si pelatih sudah menunjukkan prestasi, pasti dukungannya juga tinggi. Kayak Sintayong itu walaupun tadi disampaikan oleh Mas Harjo ya, secara kuantitas ya memang belum menunjukkan hal yang bisa diukur, tapi dari sisi kualitas misalnya kalau kita lihat pada saat kualifikasi Piala Dunia dan sebagainya, walaupun sekali lagi naturalisasi pemain-pemainnya ya, kemudian kan memunculkan istilah local pride yang kemudian dikecam-kecam. Iya, ada segregasi itu, Mas, benar-benar. Dimaksudkan seperti itu juga. Maksud saya adalah bahwa kayaknya kita itu kan nggak pernah melihat dari manapun pemain itu berasal, kalau itu sudah atas nama Indonesia, sudah atas nama tim nasional Indonesia, semua supporter sudah bergabung kok, karena olahraga salah satunya sepak bola itu adalah fungsinya untuk membuat kebanggaan secara nasional. Itu aja sebenarnya. Oke. Jadi ya waktulah ya Mas, nanti yang kalau siapapun pelatihnya, kalau nanti dia bahkan mungkin lawan sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini bisa menang, ya dia pasti akan didukung lagi oleh supporter gitu, Mas ya. Oke, takutnya nanti malah kalau kalah gitu, Mas. Nah, ini apa yang akan terjadi masalah? Ini kalau kalah, Mas, saya yakin yang diserang adalah federasi pasti itu kan. Ngapain kemarin ganti Sintayong, udah tahu udah nggak belajar dari Saudi Arabia sih, ganti pelatih Roberto Mancini malah babak belur kan gitu, Mas. Nah, takutnya itu yang terjadi, Mas, gitu. Ya meskipun katanya bilang kita siap ambil resiko. Nah, ini kan perlu perhitungan matang juga ini, Mas. Takutnya malah gagal kita nanti. Gimana ini, Mas, gitu. Ya, itu risiko yang tidak bisa dihindari ya ketika misalnya terjadi pergantian pelatih, terus kemudian target itu tidak terpenuhi ya, risikonya kan memang nanti ke PSSI ya. Tapi sesuatu yang saya kira wajar ya, terjadi pergantian pelatih di tengah jalan gitu kan, karena merasa bahwa federasi itu tidak puas gitu kan dengan kinerja dari pelatih yang sudah dikontrak dalam angka angka yang begitu besar dan sebagainya kan. Sejarahnya itu kalau kita melihat ya, misalnya Indonesia itu pernah punya Will Culver. Itu pelatih
asal Belanda yang ya hampir saja meloloskan Indonesia ke Olimpiade tuh, tapi kalah dengan Korea Utara itu tahun 73 ya. Iya. Kemudian kita mengenal juga Anatoly Polosin, ya, pelatih Rusia yang kemudian ada beberapa pemain yang kemudian melarikan diri karena tidak kuat dengan latihan fisik yang dilakukan oleh Anatoly Polosin ya. Terus ya banyaklah, ada Alfred Riedel dan sebagainya. Terus ya beberapa pelatih yang lain yang ya kemudian juga gagal. Simon McManamy gitu. McManamy, wah itu gagal banget itu Mas. Dan sebagainya. Sampai masuk ke jurang kita timnasnya. Lah kan Sintayong yang membangkitkan itu Mas. Iya, tapi kecintaan orang Indonesia terhadap timnasnya itu luar biasa loh. Ya, dalam situasi apapun saya kira itu tidak akan mengurangi gairah orang Indonesia terhadap timnas gitu. Nah, ini ada yang menarik nih Mas. Kalau ngomongin berita Sintayong yang lagi rame banget Mas. Kalau saya lihat, saya kan update Instagram, update TikTok, semuanya isinya adalah Sintayong gitu Mas. Semua orang ngomongin Sintayong, bahkan tanya Sintayong kapan pulang ke bandara. Tapi satu artinya Mas yang nggak ada Mas. Isu PPN ini jadi nggak ada. Kemudian isu korupsi kemarin nggak ada. Nah, apa iya Mas? Jangan-jangan Sintayong ini dipecat untuk menutupi isu gitu? Saya terlalu ini pakai teori konspirasi kayak gitu. Saya sama sekali tidak setuju. Sekarang gini, kalau kita ngomong soal agenda ini jadi klik tadi Mas nih Mas, jadi klik. Kalau itu soal pengalihan isu itu model-model cara berpikir politis. Iya. Soalnya kok pas gitu Mas momennya. Enggak. Kalau kita melihat media itu kan sekarang banyak, dan media sosial apalagi itu mungkin lah seperti kalau kita bayangkan ketika media dikontrol oleh negara secara sentralistik, kemudian ini nggak boleh diagendakan menjadi satu berita, menjadi agenda publik, dibicarakan, nggak boleh. Sekarang kayaknya nggak mungkin lah Min. Bahkan sekarang kalau media sosial kayak kita bikin ini aja sudah menjadi satu cara untuk mengingatkan. Ada hal yang terlupakan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya juga merata loh. Di media-media itu soal PPN 12%. Ya, kalau kita baca agenda settingan gitu. Gitu. Jadi maksud saya bahwa misalnya termasuk dosen Kemenristek Dikti itu nggak dapat UKIN. Nah, itu aja juga masih di agenda kok. Jadi saya enggak lah. Itu kalau orang terlalu banyak nonton podcast dan isinya sepak bola, loh ini sekarang kok nggak ada berita tentang PPN ya. Nah, algoritma yang diterima di YouTube itu ya seperti itu. Jadi ini persoalan algoritma aja Mas ya, algoritma aja. Nggak ada unsur-unsur pengalihan isu gitu ya. Oke Mas. Ya apapun itu Mas ya, kita doakan semoga timnas Indonesia ini semakin baik dengan pelatihnya siapapun itu nanti bisa menakodai timnas ini menuju target bahkan 100 besar dunia. Kalau tadi saya baca berita katanya kita nggak pernah target Piala Dunia kok, tapi kita targetnya adalah 100 dunia. Nah, harapannya semoga pelatih berikutnya ini bisa membawa ke sana dan Indonesia terus berjaya, supporternya terus mendukung timnas Indonesia. Itu sih Mas harapan kita. Semoga ya Mas ya. Amin Mas ya. Amin. Itu ya kawan Standpoint podcast hari ini menarik sekali. Semoga persepak bola Indonesia ini semakin rukun, damai, dan semuanya demi kebaikan timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.